Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafri Safadil. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Matematika Angkatan 22 di Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya terkait tentang pelaksanaan PLP 1 di SMP Negeri 17 Medan. Pada slide ini saya akan membahas latar belakang pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang saya lakukan di SMP Negeri 17 Medan. PLP 1 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa pendidikan, terutama dalam mengamati dan terlibat langsung dengan berbagai aspek kehidupan sekolah. Ini meliputi pengamatan, karakteristik peserta didik, pemahaman kultur sekolah, serta keterlibatan dalam proses belajar. Dasar hukumnya itu pelaksanaan PLP 1 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan berbagai tugas utama. Selain itu, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 juga menegaskan standar pendidikan guru termasuk program pendidikan profesi dan sarjana pendidikan. PLP 1 ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Medan pada semester genap tahun akademik 2023 sampai 2024. Selama kegiatan ini, saya terlibat langsung dalam pengamatan berbagai aspek kehidupan sekolah, mulai dari struktur organisasi, tata kelola, hingga proses pembelajaran di kelas. Nah, melalui PLP 1 ini saya mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sekolah dan mengembangkan keterampilan mengajar yang sangat berharga. Ini adalah langkah penting saya dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru profesional di masa depan. Nah, dalam slide ini saya akan membahas tinjauan pustaka yang mendasari pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang saya lakukan di SMP Negeri 17 Medan. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi dan tata kelola di sekolah atau SOTK. Struktur organisasi dan tata kelola di sekolah sangat penting untuk mengatur peran dan tanggung jawab setiap anggota. Menurut Robbins, struktur organisasi adalah cara di mana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Di sekolah, ini mencakup peran guru, siswa, dan tenaga pendidikan lainnya. Kemudian, visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah adalah panduan yang mengarahkan semua aktivitas pendidikan menuju tujuan yang diinginkan. Jadi menurut Bryson, visi adalah gambaran masa depan yang diharapkan, sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi. Visi dan misi ini sangat penting untuk menyatukan seluruh warga sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan elemen yang penting dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi menurut Departemen Pendidikan Nasional, sarana pendidikan mencakup alat dan media yang digunakan selama proses pembelajaran, sedangkan prasarana itu mencakup fasilitas fisik seperti gedung dan ruang kelas. Keduanya itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik umum peserta didik. Nah, pemahaman mengenai karakteristik peserta didik ini sangat penting untuk menyesuaikan metode pengajaran yang efektif. Jadi menurut Santrok, karakteristik ini mencakup aspek perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Nah, dengan memahami karakteristik ini, guru ini dapat merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian ada namanya kultur sekolah. Jadi kultur sekolah ini adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang di lingkungan sekolah. Jadi menurut Dale dan Peterson, kultur sekolah yang positif itu dapat meningkatkan kinerja akademik dan kesejahteraan siswa. Kultur yang baik juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan personal siswa.
Kemudian ada peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi peraturan dan tata tertib sekolah adalah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif. Jadi menurut Hoy dan Miskel, tata tertib yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, aturan yang jelas, dan konsisten membantu menjaga disiplin yang menciptakan suasana belajar yang produktif. Baik. Tinjauan pustaka ini sangat penting dalam pelaksanaan PLP 1 saya karena memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami berbagai aspek di kehidupan sekolah. Jadi dengan mengaplikasikan teori-teori ini dalam praktik di SMP Negeri 17 Medan, saya itu mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih baik sebagai calon guru. Kemudian selanjutnya adalah metodologi. Nah, pada slide ini saya akan membahas metodologi pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang saya lakukan di SMP Negeri 17 Medan. Pelaksanaan PLP 1 ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga bulan Mei 2024. Jadi selama periode ini berbagai kegiatan observasi dan partisipasi itu dilakukan untuk memahami dinamika sekolah. Tempat pelaksanaan PLP 1 adalah SMP Negeri 17 Medan yang berlokasi di Jalan M. Jamil Lubis nomor 108, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Jaraknya itu sekitar 3 km dari kampus Universitas Negeri Medan. Kemudian metode observasi yang saya gunakan dalam PLP 1 ini meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memahami berbagai aspek kehidupan sekolah. Beberapa kegiatan observasi yang saya lakukan adalah yang pertama mengamati struktur organisasi dan tata kerja sekolah, kemudian mengamati visi dan misi sekolah, lalu mengamati praktik baik dan kegiatan positif sekolah, kemudian mengamati kultur sekolah, lalu mengamati tata tertib di sekolah, kemudian mengamati kegiatan seremonial dan formal sekolah, selanjutnya mengamati kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian saya mengamati karakteristik peserta didik dan mengamati proses belajar peserta didik. Nah, kemudian saya akan masuk ke bab pembahasan dari laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan saya yang berfokus pada hasil observasi dan pengalaman saya selama di SMP Negeri 17 Medan. Saya mulai dari karakteristik peserta didik. Nah, di lapangan saya menemukan beragam karakteristik dari segi akademi, sosial, dan emosional. Analisis ini menunjukkan bahwa ada variasi kemampuan belajar yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian nilai yang diperoleh adalah pentingnya menerapkan diferensiasi pembelajaran. Ide pengembangan yang saya usulkan adalah implementasi program mentoring dan dukungan individu untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Selanjutnya adalah kultur sekolah. Nah, SMP Negeri 17 Medan ini memiliki kultur yang inklusif dan mendukung kultur ini. Kultur ini memperkuat rasa kebersamaan dan kolaborasi antara siswa dan guru. Kemudian nilai yang saya pelajari adalah pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang positif. Untuk pengembangannya, saya mengusulkan penguatan program budaya sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya adalah struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Di sekolah ini, struktur organisasi teratur dengan pembagian tugas yang jelas. Manajemen sekolah efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Nilai yang saya peroleh adalah pentingnya manajemen yang baik dalam pendidikan. Saya menyarankan peningkatan pelatihan manajemen bagi tenaga-tenaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian mengenai visi dan visi misi dan di sekolah, SMP Negeri 17 Medan ini memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah. Visi dan misi ini mengarahkan seluruh kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Keselarasan antara visi, misi, dan praktik di lapangan sangat penting. Saya mengusulkan adanya review periodik terhadap visi dan misi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah, SMP Negeri 17 ini tegas dan konsisten, membantu dan menjaga kedisiplinan dan ketertiban yang ada. Konsistensi dalam penerapan aturan sangat penting. Saya menyarankan sosialisasi peraturan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah.
Kemudian kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal di sekolah juga sangat penting. Berbagai kegiatan seremonial di sekolah ini mendukung pembentukan karakter siswa, seperti yang saya amati kegiatan keagamaan, kemudian ada kegiatan upacara bendera, itu dilaksanakan setiap hari Senin teratur. Kemudian kegiatan ini memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi sekolah. Saya mengusulkan adanya inovasi dalam kegiatan seremonial agar lebih menarik dan relevan. Kemudian program kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMP Negeri 17. Nah, adanya program kokurikuler dan ekstrakurikuler ini sangat beragam di SMP Negeri 17 Medan. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Kemudian kegiatan di luar kelas juga sangat penting untuk perkembangan holistik siswa. Saya menyarankan adanya pengembangan program berbasis minat dan bakat kepada siswa. Selanjutnya adalah praktik baik dan positif di sekolah. Banyak praktik baik yang telah diterapkan di sini, seperti memberikan dampak positif terhadap lingkungan belajar. Nah, pentingnya praktik baik dalam menciptakan budaya sekolah yang positif itu tidak bisa diabaikan. Kemudian dokumentasi dan diseminasi praktik baik ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Kemudian proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran di SMP Negeri 17 ini, Medan yang saya amati ini terstruktur dan interaktif dengan penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Nah, pentingnya metode pembelajaran yang adaptif ini sangat saya rasakan. Saya mengusulkan untuk peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk lebih meningkatkan efektivitasnya. Terakhir adalah kendala-kendala yang saya alami dan solusinya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah kurangnya fasilitas belajar dan keterbatasan sumber daya. Analisis mendalam terhadap kendala-kendala ini menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dan pelatihan tambahan untuk tenaga pendidik dapat meningkatkan kompetensi mereka. Nah, eh, sebagai kesimpulan di pembahasan, ini saya menekankan bahwa pengalaman di PLP 1 ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya tentang berbagai aspek pendidikan dan sekolah. Saya berharap ide-ide pengembangan yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sekolah dan rekan-rekan semua. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama melaksanakan kegiatan PLP 1, ini dapat saya simpulkan bahwa kegiatan PLP 1 ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi saya sebagai mahasiswa ini dapat mengamati langsung pengelolaan sumber daya dan kurikulum, sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini sangat membantu saya dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru yang profesional. Kemudian ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan, yaitu mencakup beberapa rekomendasi penting. Untuk sekolah, disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan PLP ini. Ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam dan nyata di lapangan. Untuk mahasiswa diharapkan lebih aktif dan partisipatif dalam setiap kegiatan selama pelaksanaan PLP dan memanfaatkan setiap kesempatan belajar sangat penting untuk pengembangan diri kita. Demikian presentasi mengenai laporan akhir PLP saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.